Bagaimana kabarnya? Semoga masih luar biasa dan sehat selalu. Saat ini ibadah ditemani dengan ada Kak Rindang dan Kak Friska. Dan biar anak-anak sekolah minggu yang di rumah, walaupun di rumah tetap memuji Tuhan, biar lebih semangat lagi kita sapa adik-adik sekolah minggu ada di rumah. Boleh, ya Kak Kak Friska. Adik sekolah minggu HKBP Raja Wali, Jesus love me, yes. Baik, semoga dengan kita menyapa adik-adik sekolah minggu makin bersemangat untuk memuji Tuhan. Dan biar lebih semangat lagi memuji Tuhan, kita bernyanyi Kak Friska. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul dari satu puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas, oleh karena Allah. Sekarang saya bebas, haleluya. Sebelum kita mulai acara ibadah kita, terlebih dahulu diingatkan untuk adik-adik sekolah minggu untuk menyiapkan Alkitabnya, apalagi Kak Rindang, Untuk menyiapkan buku catatannya dan juga persembahannya. Sebelum kita mulai acara ibadah kita bernyanyi Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, berberkat Tuhan yang boleh melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai acara ibadah kami, kiranya Engkau memberkati acara ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga bahkan berakhirnya nanti. Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini, kiranya Engkau memberikan mereka ketenangan daripada Tuhan. Sebentar juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah kiranya kami semua, bahkan anak-anak sekolah minggu, boleh mengaplikasikan setiap firman Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk hukum Taurat pada minggu ini yaitu hukum Taurat yang ke-10. Ya, Sama-sama kita membacakannya ya. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Sekali lagi kita ucapkan bersama-sama hukum Taurat yang ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, ataupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Saat ini kita akan bernyanyi, I love you Jesus.
down in my heart, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita bernyanyi, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus, tambah dalamnya. Aku cinta Yesus, tambah dalamnya, bertambah ganda, bertambah dalamnya, bertambah ganda, tambah dalamnya. Kita akan membacakan ayat hafalan. Untuk bulan ini ayat hafalan kita tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 5. Sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 5. Kita sama-sama membacakannya, Kak Rindang. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Untuk mendengarkan warta jemaat, kita bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, untuk warta jemaat untuk anak-anak sekolah minggu pada minggu ini, yaitu nama minggu pada minggu ini yaitu Minggu Trinitatis dengan topik minggu hidupmu berharga di hadapan Tuhan. Dan untuk ayat hafalan untuk bulan ini tertulis di 1 Korintus 13 ayat 5. Dan untuk warta selanjutnya untuk adik-adik yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, serta mulia dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta pada minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita semua berdoa. Ditutup matanya, dilipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah minggu kami hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu,
agar kami mampu mengerti dan kami mampu melakukan sesuai dengan firman-Mu di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan, khotbah bagi kita pada ibadah minggu kita hari ini, diambil dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ayo anak sekolah minggu, dibuka Alkitabnya ya. Dibuka Alkitabnya, Mazmur pasal 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ayo, sudah? Mazmur, kalau Mazmur itu berarti perjanjian lama ya. Jangan dicari di perjanjian baru. Mazmur itu berada di perjanjian lama. Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Ayo kita baca bersama-sama. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, Amang yakin hari ini kita pasti semua dalam keadaan sehat. Amang yakin hari ini pasti semua kita dalam keadaan bersukacita. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Pada hari ini kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu, sebelumnya Amang bertanya dulu. Anak-anak sekolah Minggu bangga enggak punya bapak dan punya mama? Ayo dijawab. Anak-anak sekolah Minggu bangga enggak terhadap bapak dan mamanya? Ayo, siapa yang bangga? Tunjuk tangan. Siapa yang bangga akan mama dan bapaknya? Ada yang tidak bangga? Ya, Amang yakin pasti semua anak-anak sekolah minggu bangga terhadap bapak dan mamanya. Dan itu seharusnya. Kenapa kita bangga terhadap bapak dan mama kita? Ada di sekolah minggu, mama dan bapak kita lah yang membesarkan kita. Orang tua kita, mama dan bapak kita yang merawat kehidupan kita. Bapak dan mama kita yang memberikan, yang mencukupi segala kebutuhan kita. Ketika kita butuh pena, ketika kita butuh buku untuk belajar, mama dan bapak kita selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Itulah hebatnya. Makanya seorang anak Tuhan, kita pasti bangga terhadap mama dan bapak kita. Orang tua yang telah merawat, orang tua yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Orang tua yang selalu memperhatikan kebutuhan kita. Orang tua yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bangga terhadap orang tua kita. Tetapi, anak-anak sekolah minggu, jelas tadi, kenapa kita bangga terhadap orang tua? Karena orang tua kita itu yang merawat kita. Karena orang tua kita itu yang memberikan, yang memperhatikan segala keperluan dalam kehidupan kita. Sekarang Amang bertanya, kenapa orang tua kita itu rela dia sampai capek-capek bekerja untuk menyediakan segala kebutuhan kita? Kenapa orang tua kita sampai capek?
Mereka dengan ikhlas merawat kehidupan kita. Kenapa anak-anak sekolah minggu? Yang pasti jawabannya karena kita anak-anak adalah milik kebanggaan dari orang tua kita. Karena anak-anak itu harta yang berharga bagi orang tua. Kalau dalam bahasa Batak disebut dengan anak kokido hamuraun diau, yang berarti anak itu suatu harta yang berharga, milik yang berharga bagi orang tua kita. Oleh karena itu, karena kita ini adalah harta yang berharga bagi orang tua kita, anak-anak itu adalah harta yang berharga bagi orang tua. Orang tua rela melakukan apapun untuk keperluan, untuk kepentingan semua anak-anaknya. Anak-anak sekolah minggu lebih dari situ lagi. Kita bangga punya mama dan papa, tetapi nats khotbah kita hari ini mengajarkan kita juga, kita harus bangga terhadap Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa dikatakan dalam nats khotbah kita hari ini bahwa kita itu anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dikatakan dalam nats kita ini, kita adalah milik pusaka. Kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Anak-anak Tuhan sama seperti anak merupakan harta yang berharga bagi orang tua, demikian juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang taat kepada Tuhan, kita merupakan harta milik yang berharga di hadapan Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Kenapa? Karena kita adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ada di sekolah minggu, jika kita inilah harta yang berharga di hadapan Tuhan, Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan memberkati kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Kita lihat juga dalam nats kita ini, dikatakan dalam nats kita ini, anak-anak itu diibaratkan seperti anak panah di mata pahlawan. Anak-anak itu diibaratkan seperti anak panah di tangan pahlawan. Pernah lihat anak panah? Pernah lihat panah? Mungkin anak sekolah minggu sudah pernah melihat, sudah mengenal ya. Panah itu dia harus diarahkan kepada sasaran. Dia harus diarahkan kepada sasaran, dan agar kita menang melawan musuh, panah itu harus diruncingkan agar kita mampu mengalahkan musuh. Oleh karena itu, jika kita ini diibaratkan sebagai anak-anak panah, kita harus diruncingkan. Bagaimana kita diruncingkan? Kita harus diisi dengan firman Tuhan. Sebagai anak-anak, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita mampu melawan musuh, yaitu iblis, di tengah-tengah kehidupan kita. Yang berikut, pahlawan itu ibarat orang tua kita. Sekarang anak panah itu berada di tangan orang tua kita. Anak-anak itu berada di tangan orang tua. Dan kita diarahkan agar kita mampu mengalahkan segala musuh kita, yaitu iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana arahan dari orang tua kita? Amang yakin pasti semua orang tua memberikan nasihat yang baik untuk kita. Pasti semua orang tua memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, harta yang sangat berharga di hadapan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Jangan pernah membuat malu, tetapi kita harus menjadi kebanggaan bagi keluarga kita. Sebagai anak-anak sekolah minggu, nats khotbah kita ini mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang membanggakan bagi mama dan bapak kita. Kita harus menjadi anak yang membanggakan bagi keluarga kita. Dan kita juga harus anak yang membanggakan di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya kita
bisa menjadi anak yang membahagiakan orang tua kita, tentunya turut terhadap nasihat orang tua. Jangan membuat malu orang tuanya, karena sering seperti itu. Sering juga anak-anak membuat malu orang tuanya. Misalnya, ketika orang tuanya mau berangkat ke pasar, si anak meminta ikut sampai merengek-rengek, "Ma, aku ikut ke pasar, ma, aku ikut ke pasar." Akhirnya dia dibawa ke pasar, tetapi dengan perjanjian apa? Nanti di pasar jangan minta sesuatu apapun, kecuali kalau mama yang memberikan. "Iya ma," katanya, supaya dia bisa ikut. Nah, ternyata sesampainya di pasar, di sana dia merengek-merengek. Dia minta mainan, dia minta ini, dan lain sebagainya. Akhirnya dia di sana merengek-rengek sambil menangis-nangis. Akhirnya bagaimana? Orang tuanya jadi malu. Kita membuat malu orang tua kita karena kita tidak taat terhadap orang tua kita. Oleh karena itu, anak-anak sekolah minggu, karena kita ini adalah harta yang berharga di hadapan Tuhan, di hadapan orang tua kita. Oleh karena itu, jadilah kebanggaan di hadapan Tuhan. Anak yang membanggakan, yang taat selalu terhadap perintah orang tua, perintah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami, anak-anak sekolah minggu pada minggu ini. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua kami, membanggakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena sebagai harta yang berharga di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan mampukan kami anak-anak sekolah minggu agar kami mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Anak sekolah minggu, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.